Assalamualaikum guys. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang Pak Ahmad dan Pak Ali, bagaimana beliau berdakwah. Penduduk di sebuah kampung secara rutin bersama-sama mengadakan selamatan atau doa yang dilakukan di pinggiran hutan yang letaknya di ujung kampung tersebut. Para penduduk secara berkelompok membuat tumpeng untuk kemudian dimakan bersama-sama. Setelah doa selesai dilakukan, maka makanan itu dimakan bersama-sama. Acara selamatan itu rutin dilakukan untuk berdoa kepada Sang Pencipta agar kampungnya selalu dalam lindungannya, agar penduduk di kampung itu selalu dilimpahkan rezeki olehnya, dan agar para pendahulu yang telah wafat, yang babat alas di kampung itu mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Karena doa bersama selalu dilakukan di pinggiran hutan, lama-kelamaan beberapa orang di kampung itu ada yang menganggap bahwa hutan itu keramat, tidak boleh sembarangan masuk hutan dan menebang pohon. Sesepuh di kampung itu, sebut saja tadi Pak Ahmad, yang juga takmir dan guru ngaji di musola di kampung itu, memang sengaja melakukan doa di pinggiran hutan dan sengaja membiarkan ketika ada orang yang menganggap bahwa hutan itu keramat. Di sela-sela acara doa bersama, Pak Ahmad selalu mengajak penduduk untuk menjaga hutan agar hutan tetap lestari. Karena jika ada yang menebang hutan secara sembarangan, khususnya area hutan larangan, Pak Ahmad secara sengaja menentukan lokasi dengan luasan tertentu dan menyebutnya sebagai hutan larangan. Maka penduduk akan mendapatkan bencana. Bertahun-tahun, puluhan tahun, para penduduk di kampung itu hidup tentram dan hutan tetap lestari dan memberikan banyak manfaat. Sementara Pak Ahmad semakin tua dan tidak terlalu aktif lagi dalam kegiatan-kegiatan penduduk. Sampai suatu ketika ada beberapa pemuda yang kemudian mempengaruhi penduduk di kampung itu untuk tidak melakukan selamatan lagi, untuk tidak selamatan di pinggiran hutan, untuk tidak menganggap hutan keramat, karena hal itu merupakan perbuatan syirik menurut beberapa pemuda itu. Hari demi hari terus berjalan dan banyak penduduk yang kemudian terpengaruh, sehingga tidak ada lagi acara selamatan atau doa dan makan bersama di pinggiran hutan itu, dan penduduk tidak lagi menganggap hutan itu angker atau keramat. Sehingga beberapa penduduk mulai berani menebang pohon untuk berbagai keperluan dan untuk dijual. Di antara beberapa pemuda itu, ada yang memang sengaja membeli kayu-kayu dari para penduduk untuk kemudian dijualnya kembali ke daerah lainnya. Lama-kelamaan para penduduk semakin sering dan semakin banyak menebang pohon. Aturan-aturan yang dulu dibuat oleh Pak Ahmad sudah dilupakan, sehingga semakin lama hutan itu semakin gundul. Dan beberapa tahun kemudian terjadilah banjir yang membuat rumah-rumah dan semuanya porak-poranda. Dan setiap tahun banjir itu selalu terjadi di kampung tersebut. Betul apa yang dikatakan Pak Ahmad, bahwa jika sembarang masuk hutan dan sembarang menebang pohon, maka akan mendapatkan bencana. Di kampung lain ada sesepuh, sebut saja Pak Ali, mengajak para penduduk untuk mengadakan upacara bersih kampung dengan berjalan bersama-sama seluruh penduduk di kampung itu dan membawa makanan menuju sumber mata air yang berada di pinggiran kampung. Setelah sampai pada sumber mata air, diadakan acara selamatan dan makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta atas karunia-Nya berupa sumber air yang telah memberinya penghidupan bagi seluruh warga kampung. Sehari sebelum upacara dilaksanakan, warga kampung itu secara bergotong royong
membersihkan daerah di sekitar sumber air tersebut dan wajib menanam pohon di sekitar sumber air itu. Mata air itu selalu terjaga dan warga kampung terus melakukan upacara tersebut. Bertahun-tahun mata air itu terus selalu memancarkan airnya untuk memberikan penghidupan kepada para warga kampung. Pak Ahmad dan Pak Ali adalah orang-orang yang cerdas, bijak dan kreatif yang melahirkan sebuah cara bagaimana melestarikan lingkungan sehingga terus-menerus tetap terjaga. Hanya saja karena ketidakpahaman atau karena nafsu dalam beragama dari beberapa pemuda seperti contoh tadi, sehingga gampang menuding orang telah berbuat kemusyrikan, gampang membid'ahkan orang, gampang mengkafirkan orang. Pak Kiai pernah bilang, beragama itu jangan dengan nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.